Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, salah satu nabi besar dalam perjanjian lama. Kita telah mencapai pasalnya yang ke-13, firman Tuhan dan penghakiman Tuhan terhadap nabi-nabi palsu. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sebentar lagi, pemirsa terkasih, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Terima kasih, Yosef. Saudara Riyad. Saya sangat senang bahwa kita mempelajari Alkitab bersama, khususnya kitab Yehezkiel. Setiap episode saat kita membuka Alkitab, kita rasakan bahwa ada kelaparan di seluruh dunia karena firman Tuhan, khususnya kitab Yehezkiel, salah satu kitab nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Ini merupakan hari istimewa Sebelum yang kita luar memulai biasa. pembelajaran kita hari ini, jika Anda berkenan memberikan saran kepada pemirsa ketika mereka menonton saat ini untuk mempelajari Yehezkiel, apa yang Anda katakan kepada mereka? Saya ingin beritahu mereka bahwa kita berkata apa yang dikatakan Rasul Petrus, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kita memiliki sesuatu yang mahal dan berharga, sebaiknya kita mengindahkan hal itu. Roh Kudus tentunya sudah mengetahui apa yang akan terjadi ketika perbuatan itu ditolak. Karena alasan ini ia mengatakan mengindahkan itu. Maksud saya, mereka memperhatikan kata-kata ini yang adalah pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ketika listrik padam karena sebab apapun, kita mencari baterai atau lilin atau apapun yang dapat memecah kegelapan. Kita memiliki nubuatan, yaitu terang yang bersinar di tempat gelap. Baik, terima kasih. Kita telah sampai pada pasal 13 dan saya ingin Anda untuk memberikan kepada kita judul dari pasal ini. Penghakiman Tuhan terhadap nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Dan faktanya, tanggung jawab seorang nabi palsu adalah hal serius. Mengapa? Karena jika negara memerangi mereka yang memasukkan dolar, apalagi mereka yang memasukkan firman Tuhan. Benar. Maksud saya, mereka yang memasukkan dolar sedang dalam masalah besar. Bebannya berat. Tetapi barang siapa memasukkan firman Allah, siapa yang akan berdoa untuknya? Siapa yang akan menjadi Benar. perantara baginya? Betapa berbahayanya mengatakan bahwa saya mempunyai firman Tuhan lalu mengucapkan kata-kata saya sendiri. Betapa berbahayanya. Seperti akan dia katakan di sisa pasal ini. Mereka adalah seperti anjing hutan di tengah-tengah runtuhan. Iya, Dan Rasul Paulus berkata bahwa mereka adalah serigala-serigala yang ganas, tidak akan menyayangkan kawanan itu. bisakah Anda memberi kami pembagian surat ini menurut ayat-ayatnya? Sudah jelas. Itu ayat pertama memberitahu kita tentang nabi-nabi palsu. Mulai dari ayat 17, ia berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Artinya, apakah laki-laki atau perempuan terlibat dalam kejahatan besar yang serius ini, mereka menghancurkan umat Tuhan. Untuk alasan ini, ada nabi sejati, tapi sayangnya itu adalah satu lawan 100 dan 400 nabi-nabi palsu seperti yang terjadi pada zaman itu dari Ahab sang raja. Ada satu nabi sejati kepada Tuhan, Mika bin Imlah. Menentangnya ada sejumlah besar nabi palsu dan yang memimpin mereka adalah Zedekia bin Kenana. Saya menganggapnya seorang preman. Iya, Sebab ketika Mika bin Imlah berbicara demi firman Tuhan, dia memukul pipinya. Apakah dia seorang nabi atau preman? Atau apa sebenarnya? Suatu hal yang menyedihkan. benar.
Anda menunjukkan bahwa pasal ini berbicara tentang nabi-nabi palsu. Dan firman Tuhan terhadap nabi-nabi palsu ini, demikian juga kalau kita katakan di zaman yang kita jalani sekarang ini, tidak ada nabi palsu, yang ada adalah guru-guru palsu. Benar. Dan ada juga orang yang berpura-pura mempunyai ramalan, Ya. dan mereka adalah nabi-nabi palsu. Bagaimana berhati-hati? Maksud saya ketika kita sedang berada dalam peristiwa yang sedang terjadi dalam kitab Yeskiel, bagaimana berhati-hati di zaman sekarang? Jadi menurut saya bahwa Kristus memberikan kita kunci yang indah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan Rasul Petrus berkata di suratnya yang kedua, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mereka merusak kebenaran, mereka merusak jiwa-jiwa. Mereka menipu jiwa-jiwa, kemudian moral mereka. Seperti apakah moral mereka? Budak kerusakan. Mereka menjanjikan kebebasan sementara, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan Benar. orang, ia adalah hamba orang itu, maka tanggapilah kehidupannya. Kekudusannya, tanggapilah buah dari kehidupannya. Apakah itu membawa jiwa-jiwa lebih dekat dengan Kristus? Apakah yang menyemangati mereka untuk berdoa lebih giat? Dan hidup yang lebih kudus, atau seperti yang akan kita lihat, di sini damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Pesan kemakmuran, pesan Kesehatan yang baik. ya, dan besok akan lebih baik. Hari esok lebih baik dari masa lalu. Oke, tapi apakah ini pesan Tuhan? Dan mereka tidak berbicara kepada orang-orang tentang pertobatan atau Sama sekali perlunya tidak, pertobatan. sama sekali tidak. Saya akan membaca beberapa ayat dan kembali untuk bertanya. Silakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tendungan mereka adalah bohong. Mereka berkata demikianlah firman Tuhan padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tendungan bohong yang kamu katakan kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan padahal aku tidak berbicara? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Mohon komentari nabi-nabi ini dan apa pesan mereka pada bangsanya. Jelas bahwa para nabi ini persis seperti yang dia gambarkan, yang bernubuat sesuka hatinya saja. Artinya, bukan Tuhan yang mengutus mereka, melainkan mereka secara sukarela tercela. Mereka menganggap diri mereka adalah wakil Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, sementara mereka tidak mengucapkan firman Tuhan dan mereka juga tidak mengenal Tuhan. Dalam nubuatan Yeremia pasal 23 kita lihat dengan jelas kata-kata yang kuat tentang orang-orang ini. Siapa yang mengatakan tentang mereka ini dalam pasal 23 dari nubuatan Yeremia ayat yang ke-21. Aku tidak mengutus para nabi itu, Iya. namun mereka pergi. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Seolah-olah sudah diduga sebelumnya. Nabi berbicara, dia harus mendengarkan. Iya. Dan ini adalah nabi terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang berkata setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar Selagi mereka seperti belajar. seorang murid. Tapi bukan ini, bukan. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, bahwa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Tugas saya sebagai seorang nabi, sebagai hamba Kristus, apa tugas saya? Untuk mengubah orang dari cara jahat mereka. Demikian pula Yohanes Pembaptis. Dia mengkhotbahkan pertobatan. Demikian pula para rasul Kristus. Mereka mengkhotbahkan pertobatan. Begitu pula dengan Rasul Petrus.
Dalam Kisah Para Rasul 2 dan 3 dia mengkhotbahkan pertobatan. Demikian pula Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 26 dan 17. Memberitahu orang-orang Tuhan memanggil, dia meminta pertobatan. Jika saya tidak mengatakan itu dan berkata damai, Anda baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Itu sebabnya bukan saja mereka tidak memberikan manfaat bagi orang-orang ini, kita melihat ini dalam ayat 22. Ya. Mereka tidak membawa keuntungan bagi bangsa ini dalam Yeremia 23 ayat 22. Tidak. Bukan hanya itu tidak memberikan manfaat apapun, tetapi mereka terluka. Orang ini banyak. Benar. Mohon komentari penghakiman rangkap 3 yang akan ditimpakan Tuhan kepada nabi-nabi palsu ini. Dari ayat 9 ia berkata, "Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong, mereka tidak termasuk perkumpulan umatku. Dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel." Penghakiman rangkap 3, apa yang dilihat? Tentu saja ini merupakan penilaian awal di sini di bumi. Namun penghakiman kekal sedang menunggu mereka. Ketika mereka berdiri di hadapan hakim, di hadapan tahta putih yang besar seperti yang kita baca di Wahyu pasal 20. Inilah penilaian awal itu. Hal itu tidak akan dicatat dalam catatan orang hidup. Namun, bagaimana dengan keabadian yang tidak pernah berakhir? Mereka yang telah berbohong dan merusak firman Tuhan dan menyebabkan orang-orang berbuat salah. Apa yang menanti mereka? Tentu saja yang menanti mereka adalah apa yang Rasul Petrus katakan, kehancuran menanti mereka. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dan yang menunggu mereka adalah kehancuran yang tidak akan tertunda, juga tidak boleh dihalangi. Tentu saja dia dalam keadaan dikeluarkan dari majelis rakyat. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku, dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, seperti pengusiran seorang penderita kusta dari kota karena ia dalam keadaan yang Benar. najis. Dan mereka tidak akan kembali sebab kelak Tuhan akan menolak bangsa itu, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Mortar yang tidak ditempa tidak cocok untuk dikonstruksi. Ini mengacu pada kedamaian yang palsu, yang tidak tahan menghadapi badai di masa depan ketika Tuhan akan menggunakannya. Dalam pemeliharaannya, tentara Nebukadnezar untuk merobohkan tembok ini dan menghancurkan rakyatnya. Tuhan bermaksud menghancurkannya dan meratakannya ke tanah, sehingga menjadi keterlupas dan menjadi landasan di mana tembok ini akan terbuka. Jadi sepertinya sebagai sekumpulan kebohongan yang tidak memiliki daya tahan, inilah yang terjadi pada mereka yang berlindung pada hal selain penebusan Kristus dan mereka membangun kehidupan mereka di atas fondasi lain. Mulai dari ayat 10 ia berbicara tentang tembok yang mereka bangun diplester dengan mortar yang tidak ditempa, kemudian hujan dan angin menimpanya. Bisakah kita memahami analogi ini? Baik. Ayat 10, oleh karena ia sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Dia berbicara tentang membangun tembok. Dan beberapa detail yang perlu kita ketahui. Apa itu tembok ini dan apa maksudnya? Nah, dinding adalah ekspresi kiasan dari keamanan, tapi keamanan palsu. Damai. Maksud saya, dinding dimaksudkan untuk melindungi mereka dari hujan es, dari banjir dan Ya. hujan seperti yang kita pahami dari kitab Yesaya pasal 28. Namun sayangnya, mereka berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti bersik-desik dengan kerasnya. Kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Dan dalam dusta kami menyunjukkan diri, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Kemudian mereka membangun tembok untuk melindungi mereka dari air, dari banjir yang menimpa mereka. Tapi saat banjir akan datang, ketika air akan datang, karena tembok diplester dengan mortar yang tidak dirusak, dan itu tidak cocok, itu tidak tahan menghadapi badai waktu. Tembok yang mereka bangun akan runtuh. Mereka berada dalam keamanan palsu. Di sini Yeskiel memperingatkan kepada mereka, jangan percaya perkataan nabi palsu yang mengatakan damai-damai tanpa adanya pertobatan. Tidak ada kedamaian. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh juga. Benar. Jadi dia memberitahu mereka bahwa nabi-nabi palsu menjanjikan kedamaian, namun kedamaian itu hanya khayalan. Seperti orang membangun tembok, kemudian dia menggunakan mortar untempered, yaitu mortar yang tidak dapat menahan batu. Dan air datang. Itu tidak tahan sebelum hujan dan dingin dan deras. Baiklah.
Maka kita memahami seperti yang Anda katakan pada kita, Saudara Yosef, bahwa dari ayat 1-7 dia berbicara tentang nabi palsu yang bernubuat atas kemauan mereka sendiri, sedang Tuhan tidak mengutusnya. Dari ayat 8-10 dia berbicara tentang penghakiman Tuhan terhadap mereka, penghakiman tripartit, penghakiman pendahuluan sebelum dilempar ke dalam lautan api, atau penghakiman kekal. Dan dari ayat 11 hingga 16 damai palsu yang mereka janjikan kepada bangsanya, seolah tembok tanpa mortar menahannya dengan baik, tidak tahan terhadap hujan. Saya mohon Anda mengomentari bagian terakhir dari pasalnya yang ke-17. Itu berbicara tentang putri-putri rakyat, dimulai dalam 2 ayat pertama, 17 dan 18. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan, bangsamu, yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kepada siapa kata-kata tersebut ditujukan? Untuk para nabiah, Tuhan telah ada sepanjang waktu. Tidak hanya para nabi yang saleh, tapi juga para nabi wanita yang saleh. Saya teringat pada awal mula sejarah bangsa, Miriam disebutkan saudara perempuan Musa, dia adalah seorang nabiah. Dan juga Huldah, sang nabiah. Dan juga Anna, sang nabi. Di dalam perjanjian baru, jadi ada nabiah yang saleh, yang mengucapkan firman Tuhan. Dan Deborah. Tapi di sini ada nabiah palsu, sama seperti ada nabi-nabi palsu. Ada nabiah palsu. Faktanya ada tanggung jawab pada wanita itu. Bingley salah satunya, pemimpin dalam sejarah gereja. Ucap ekspresi indah, wanita lebih mudah ditipu. Kita ingat pada awal sejarah bahwa dengan tipu muslihat dan kelicikannya, iblis mengetahuinya bahwa mudah untuk membawa wanita ke dalam penipuan. Benar. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda. 1 Timotius 2. 1 Timotius 2. Kemudian menjadi hal mudah untuk menipu perempuan. Perempuan itu lebih pandai untuk digodai. Benar. Maksud saya ketika ia ingin menggoda, ia memiliki arti Laki-laki. lebih dari sekedar menggoda daripada yang diartikan oleh, dan kita melihat contohnya dalam Wahyu 2. Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi ada nabiah yang saleh, kita menyebutkan nama beberapa di antaranya. Tapi ada nabiah yang jahat. Nabi Yeskiel berbicara tentang mereka di sini sama seperti para nabi jahat. Setan juga menggunakan para nabiah. Sayangnya di setiap zaman dan tempat ada orang-orang saleh, berbudi luhur, yang menghormati Tuhan dan juga firman Tuhan. Dan ada karakter lain yang mengabaikan firman Tuhan dan tidak peduli tentang firman Tuhan sama sekali. Dikatakan tentang nabi-nabi palsu bahwa di antara dosa dan perbuatan mereka terhadap janji mereka kepada manusia yang bersifat palsu, dan ini bukanlah damai. Benar. Namun mengenai para nabi, ia menyebutkan salah satu pekerjaan dari mereka, jimat sihir yang dengannya mereka memburu jiwa-jiwa di sana seperti burung. Apa maksud jimat sihir? Sebenarnya mereka melakukan hal-hal seperti merias wajah dan hiasan untuk memudahkan jalan bagi dosa. Apakah ini ada hubungannya juga dengan penyembahan berhala? Mungkin beberapa orang berpikir bahwa hal ini memiliki, maksud saya, penyembahan berhala, resonansi. Tapi apakah itu memiliki resonansi pagan atau apakah itu hanya riasan untuk berburu jiwa? Tujuannya jelas, mereka berburu jiwa. Dan saya pikir Anda memperhatikan bahwa dalam 2 abad terakhir, ada terlalu banyak ajaran sesat yang muncul. Iya. Dan banyak pemimpin lainnya dari ajaran sesat ini yang merupakan nabiah. Benar. Kita ingat Ellen White, nabiah Advent hari ke-7. Dan banyak lagi di antara wanita yang memimpin jumlah yang sangat besar untuk ajaran sesat yang Rasul Petrus sebut sebagai sesat yang merusak. Juga melalui perkataan nabi-nabi palsu yang menjanjikan, kita tahu bahwa itu adalah damai yang palsu, dan di antara pekerjaan dari nabi-nabi palsu, mereka menjahit jimat seperti bantal yang berbicara tentang kenyamanan dan juga kedamaian. Dalam kedua kasus tersebut, apakah mereka nabi atau nabiah, mereka menjanjikan kedamaian dan kenyamanan bagi manusia. Dan ini berbahaya, bukannya meminta kain kabung dan kesedihan kepada mereka dan juga
pertobatan. Mohon beritahu kita juga tentang ucapan langsung kepada orang-orang di zaman ini, kata-kata penghiburan dan kata-kata kedamaian daripada berbicara pertobatan, air mata, abu, kesedihan, dan penghukuman diri. Faktanya perdamaian akan tetap ada permintaan yang disayangi. Semua orang menginginkan perdamaian. Dan tidak salah kalau kita berbicara dengan damai. Rasul Petrus maupun di pasal 3 atau pasal 10 mengatakan itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Berbicara tentang damai adalah hal yang baik dan diinginkan karena semua orang mencari damai sejak dosa masuk ke dalam hati dan ke dalam dunia. Damai telah hilang. Tetapi bagaimana damai bisa terjadi tanpa Kristus, tanpa Pangeran Damai, tanpa menerima Dia di dalam hati Anda, Tuhan dan Juru Selamat? Akankah ada damai? Ini adalah kedamaian palsu yang tidak akan terjadi, menjanjikan damai padahal tidak ada kedamaian. Itu adalah tragedi yang nyata. Kita membaca misalnya di 1 Tesalonika pertama, pasal yang kelima, semuanya damai dan aman, semuanya damai dan aman. Mengapa mereka mengatakan semuanya damai dan aman? Mengapa? Karena kedamaian adalah hal yang diinginkan. Karena semua orang menginginkan perdamaian, tapi apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Karena alasan ini, kita memberitakan kabar damai karena orang-orang membutuhkan damai. Damai dalam Yesus Kristus. Kristus yang dituliskan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Melalui dan Dia. oleh bilur-bilurnya kita menjadi Kita sembuh. disembuhkan. Kristus mati sehingga melalui Dia kita hidup. Dia menderita agar kita bisa diberkati. Dia menderita melalui kedisiplinan sehingga kita bisa menikmati kedamaian. Inilah kedamaian yang dibicarakan dalam Alkitab. Terima kasih Saudara Yosef, inilah pertanyaan terakhir dari hadirin. Apakah ada nabiah di zaman sekarang, dan jika ada, apa perannya? Silakan Saudara Yosef. Tentu saja ada nabi-nabi perempuan. Misalnya kita membaca di Kisah Para Rasul yang ke-21 tentang keempat putri Filipus yang masih perawan yang bernubuat. Saat kita membaca yang pertama surat kepada jemaat di Korintus, ia memberitahu kita bahwa tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung. Kemudian ada nabiah. Tapi ketika seorang wanita bernubuat atau berdoa, dia harus menutupi kepalanya. Tetapi dia juga memberi kita petunjuk lainnya. Karena kita tidak membangun doktrin berdasarkan satu ayat, tetapi kita harus membaca Benar. keseluruhan kitab. Ia memberitahu kita dalam 1 Korintus pasal 14, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Benar. Ketika kita menggabungkan semua ini, kita menemukan bahwa seorang wanita mungkin memiliki pelayanan kenabian, mungkin dia terkadang menerimanya, tapi di mana prakteknya? Itu harus dipraktikan, bukan di gereja Tuhan ketika pria, saudara, laki-laki dan perempuan bertemu, tetapi di tempat-tempat tertentu. Bahkan putri Filipi yang rumahnya menjadi kediaman Paulus saat itu, ketika Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada Paulus, dia mengutus seorang nabi dari Yerusalem bernama Agabus yang mengikat dirinya dengan ikat pinggang dan berkata, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 21. Tapi apakah yang dimaksud dengan meramal? Apakah mereka memberitahu tentang hal yang akan datang? Nubuatan memiliki arti yang lebih daripada ini. Ia memberitahu kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Ketika jiwa dibangun dari firman Tuhan, ketika jiwa dihibur dan diberikan semangat, ini adalah nubuatan. Baik, artinya bukan hanya bernubuat tentang apa yang akan terjadi, namun bernubuat tentang firman Tuhan. Benar. Jadi kita tahu bahwa wanita juga mempunyai pelayanan kenabian, yaitu bernubuat tentang pemikiran Tuhan, Benar. tentang firman Tuhan, tetapi dia tidak memimpin ketika gereja bertemu pria dan wanita. Benar. Di gereja, jemaat pria dan wanita, kepemimpinan diberikan kepada manusia sesuai dengan karunia yang diberikan kepada pembicara. Hal ini jelas dalam 1 Korintus pasal 14 dan 1 Timotius pasal yang kedua. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya,
Di pasal 13 ada perkataan tentang nabi palsu. Apakah dosa mereka dan penghakiman Tuhan atas mereka seperti yang kita ketahui dalam pasal ini? Kita memahami dari kesalahan para nabi palsu yang mereka nubuatkan dari hati mereka sendiri. Mereka menjanjikan pendamaian ilusi kepada rakyat. Penghakiman Tuhan menimpa mereka, maka mereka diasingkan dari negeri itu. Baik, mereka diasingkan dari negeri itu Iya, dan tidak mau mereka memasuki tidak akan negeri itu. memasuki negeri itu. Tentu ini belum termasuk penghakiman kekal. Selain penghakiman kekal. Tuhan menunjukkannya dengan sebuah ilustrasi terhadap apa yang dilakukan nabi-nabi palsu, seolah tembok itu diplester dengan adukan semen yang tidak rusak. Apakah artinya ini? Sayangnya pesan dari nabi palsu tidak benar dan hanyalah sebuah ilusi. Mereka menjanjikan perdamaian bagi masyarakat, tapi ini adalah kedamaian palsu yang diibaratkan seperti tembok yang dibalut dengan mortar yang tidak dapat rusak. Yang dianggap rapuh, yang tidak akan tahan terhadap badai apapun atau cobaan apapun yang akan datang untuk menimpa mereka. Baiklah, Baiklah. Setelah itu ada lagi dosa nabi-nabi palsu. Adakah yang bisa mengingatkan kita tentang mereka? Mereka bisa menggunakan jimat, kita memahami bahwa tujuannya adalah hiasan atau daya tarik mereka untuk memudahkan dosa. Dan dalam istilah kedua, kita juga memahaminya sebagai pembicaraan tentang perdamaian. Jika kita menganggapnya sebagai metafora, maksud saya adalah mereka menjanjikan perdamaian, padahal perdamaian tidak ada. Gagasan yang sama yang bisa dilakukan oleh Jadi para nabi palsu, ilusi kedamaian, juga dan ide nabi yang palsu, sama. ilusi kenyamanan. baiklah. Saudara Yosef, Akurat. terima kasih Tuhan semua, Tuhan menjaga Anda. berkati. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini di Yeskiel pasal 13 bahwa ada kata-kata yang menentang nabi-nabi palsu yang berbicara kepada bangsanya dari hati mereka sendiri tetapi Tuhan tidak mengutus mereka. Mereka menjanjikan nabi palsu kepada bangsanya yang diumpamakan seperti seseorang yang membangun tembok dan dibalut dengan mortar yang belum dirusak sehingga tidak tahan terhadap hujan dan juga angin. Itu sebabnya siapapun yang meletakkan dasar hidupnya di atas kedamaian yang palsu ini tidak akan pernah terbentuk. Dan setelah itu ada penghakiman yang ditujukan kepada nabi-nabi palsu itu yang membuat jimat-jimat sakti untuk menipu orang seolah-olah mereka berjanji untuk memberikan kenyamanan palsu kepada mereka. Kalau nabi palsu menjanjikan damai yang palsu kepada bangsanya dan para nabi palsu menjanjikan kenyamanan ilusi kepada manusia, penghakiman Tuhan dijatuhkan terhadap kebohongan. Jika kita ingin mengambil pelajaran, dia ingin mengatakan bahwa mereka berjanji kepada rakyat, tetapi mereka tidak dapat menepati janji-janjinya. Orang-orang tidak mendapatkan kedamaian dan bangsa itu tidak mendapat penghiburan, tetapi penghakiman menimpa bangsa itu karena dosa mereka. Pemirsa terkasih, jangan mudah mempercayai semua orang yang berjanji kepada Anda. Bahkan seseorang yang menjanjikan Anda kedamaian, jangan Anda percayai. Anda juga jangan langsung mempercayai siapapun yang mengajar di mimbar, jangan langsung diikuti. Namun ada sesuatu yang disebut damai sejati. Kedamaian sejati hanya bisa dicapai ketika Kristus dihadirkan sebagai subjek dari pemberitaan. Berlindunglah dalam karya Kristus di kayu salib. Terimalah dia sebagai juru selamat Anda. Anda akan merasakan damai yang sejati. Dan Anda akan menikmati kasih sayang yang sejati sebagai bukti dari firman-Nya yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sampai jumpa di episode yang selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.